standarnya sebetulnya ya. Jadi untuk kuantitatif, kualitatif, mixed method itu nggak ada standar penyelesaiannya. As soon as possible kamu kerjakan, secepat mungkin kamu kerjakan, itulah yang menjadi standar di diri kamu. Ya, maka cepat atau lambatnya skripsi tergantung di diri kita masing-masing. Oke, selain itu sering lihat konten yang membantu skripsian kalian. Salah satunya konten siapa teman-teman? Konten yang saat ini lagi ngomong nih sama teman-teman, lagi interaksi nih sama teman-teman, sharing ya kan? Konten Onti Langsung, Ica pastinya ya. iya betul, pastinya ya Bu Dewi ya. Langsung ikutin atau follow konten dari Aunty Ica untuk membantu skripsi kalian. Karena apa? Karena di sana akan banyak banget yang teman-teman bisa ambil manfaatnya gitu kan. Selain itu ada spill pertanyaan beserta jawabannya. Itu bukan curang loh teman-teman, tapi teman-teman udah prepare gitu ya. Teman-teman, dosennya udah bilang, kok kamu bisa lancar banget jawab pertanyaan ini, kamu dikasih tahu orang lain ya? Tidak. Kan kalian belajar dari konten Aunty. Aunty menyampaikan hacknya, Aunty menyepil pertanyaan yang sering muncul, Aunty juga menyampaikan cara menjawabnya. Kan teman-teman belajar, ya kan? Berarti bukan hack atau bukan kecurangan gitu di teman-teman. Semangat ya. Oke, selain itu gunakan teknik Pomodoro. Nah, untuk teman-teman, aduh, 1 jam nggak bisa dapat apa-apa ini skripsiku, baru 2 paragraf. Gimana ya? Pakai teknik Pomodoro. Jadi, 20 menit fokus mengerjakan, 5 menit ambil break. Oke, daripada teman-teman 1 jam teman-teman mengerjakan, nggak ada break. Itu hasilnya akan sama ketika teman-teman mengerjakan 20 menit tanpa break, kemudian ambil break 5 menit. Itu akan sama. Karena otak kita butuh refresh. Otak kita butuh pause sejenak. Gitu ya. Nggak langsung 1 jam atau sistem kebut semalam. Itu nggak bisa. Jadi gunakan teknik Pomodoro 20 menit teman-teman fokus, 5 menit teman-teman rehat. Ditulis ya, dicatat ya. Ini penting banget karena. Nah, ini nih yang paling mahasiswa tuh lupa. Ketika bab 4 itu kan ibarat kata titik atau intinya skripsian ya. Jangan lupa healing di sela-sela pengerjaan bab 4. Aunty, itu kan aku udah stres ya. Aku dikejar deadline. Kok aku harus healing? Loh, justru itu teman-teman supaya kalian itu refresh. Kalian itu nggak terjerumus pada masalah-masalah yang ada. Pause, ambil pause. Healing ini nggak harus keluar kota, keluar negeri ya teman-teman ya. Tapi teman-teman lakukan apa yang teman-teman sukai. Gitu ya. Pause, ambil pause sejenak. 1 hari tanpa skripsi ya. 1 hari shopping. 1 hari scrolling. Tapi habis itu kembali lagi ke skripsi ya. Itu penting karena ketika teman-teman stuck, teman-teman paksa pikiran teman-teman untuk terus mengerjakan akan bubrah, gitu kan? Oke, itu pelaksanaan ya. Nah, sebelum ke komposisi skripsian, di pelaksanaan tadi Aunty janji ya nyepil dari bab 1 sampai bab terakhir ya. Di bab 4, teman-teman kuncinya ketika teman-teman mengerjakan ada kendala, baik itu data kurang ataupun teorinya ternyata nggak sesuai atau metodenya ternyata nggak sesuai, langsung komunikasikan dengan dosen pembimbing. Tapi kan dosennya sulit dihubungi, Aunty chat aja kagak dibalas, boro-boro dibalas, dibaca aja enggak. Langsung aja datang ke jurusan, ketuk pintu Bapak, saya mau bimbingan, Bapak kira-kira bisa menginvestasikan waktu berapa menit ya untuk hari ini? Ya, 10 menit aja untuk Ica gitu. Oke. Sampaikan, ada kendalanya. Bapak, saat ini saya masuk di bab 4, saya penelitian, bagian ini yang saya struggle, Pak. Data ini nggak saya temukan. Teori ini ternyata nggak sesuai. Itu pasti akan ada solusi dari dosen pembimbing. Yakin deh teman-teman, dosen pembimbing itu memfasilitasi teman-teman untuk bisa penelitian bareng gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah menyampaikan kepada dosen pembimbing, pasti akan ada solusi, alternatif solusi yang teman-teman langsung bisa kejar lagi, jalan lagi skripsinya. Kebanyakan mahasiswa ketika ada kendala, baik itu data, teori, dan lain sebagainya, stuck.
Mereka mencoba berpikir sendiri, menyelesaikan masalah sendiri. Ketika nggak bisa, langsung dong ke dosen pembimbing. Ketika dosen pembimbing nggak ada kok dosen pembimbing online. Siapa? Aunty. Banyak banget DM itu yang menanyakan tentang skripsi mereka. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk langsung DM ke Aunty, bimbingan secara privat dengan Aunty. Gitu. Nah, karena di bab 4 ini adalah kunci dari skripsian teman-teman gitu ya. Oke. Nah, selain bab 4 itu Aunty, ini penelitiannya udah selesai semua nih. Tapi aku bingung nih, nyusunnya bab 4 gimana ya? Aku harus mulai dari mana? Itu banyak banget mahasiswa yang mengeluhkan seperti itu. Aunty, spill dong cara cepet nyelesain bab 4. Nah, Aunty sarankan untuk teman-teman yang udah join di sini nih, untuk bisa menyesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi pembahasannya, misalkan rumusan masalahnya ada 2, maka rumusan masalah pertama lah yang harus dibahas urutannya. Itu di bab 4. Tuh, kemudian rumusan masalah kedua setelah rumusan masalah pertama. Rumusan masalah ketiga setelah rumusan masalah kedua. Maka bab 4 kalian akan runtut. Oke? Nah, ini tadi udah sampai bab 4 ya teman-teman ya. Bab 4 itu kira-kira kalau sama penelitian ya 1,5 bulan. Maka tadi skripsian cukup 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Nah, gimana bab 5? Bab 5 tambah oke lagi nih teman-teman, tambah cepat lagi sehari selesai. Kenapa Onti bilang gitu? Ya, karena bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Jangan lupa, di kesimpulan ini jumlahnya harus sama dengan rumusan masalah, tujuan, subbab di bab 4, itu harus sama dengan kesimpulan. Gampang banget kan ya? Jadi, teman-teman berpikir skripsi itu rumit, skripsi itu bulat-bulat gitu ya, karena nggak ada pakemnya, nggak ada, teman-teman belum mengetahui teknik cepatnya untuk mengerjakan. Jadi dari bab 1 udah runut, bab 2 runut, bab 3 runut, bab 4-nya pun runut, bab 5 sangat mudah lagi. Gitu. Jadi bab 1 sampai bab 5 selesai berapa bulan nih? Ya cukup 1,5 bulan lah maksimal. Cepet kan? Dan skripsi enjoy kan ketika teman-teman tahu ilmu ini? Oke. Nah, setelah itu, setelah teman-teman sudah menyelesaikan bab 1 sampai dengan bab 5, pastinya ada sidang skripsi. Nah, di sidang skripsi ini biasanya teman-teman ini udah insecure dulu, udah takut dulu. Aduh, dibantai nggak ya nanti sama Pak Heru? Dibantai nggak ya nanti sama Bu Dewi? Aduh, kalau ini ternyata penelitianku nggak sempurna gimana ya? Aduh, kalau pertanyaannya aku nggak bisa jawab gimana ya? Aunty akan spill sedikit ya teman-teman untuk sidang karena waktu Aunty tadi 45 menit ya Bu Dewi. Mohon maaf nanti kalau sedikit mundur ya karena asik banget gitu kan sharing sama teman-teman di sini. Nah, untuk di sidang teman-teman, kunci dari sidang skripsi yang hasilnya luar biasa adalah tenang, baik itu offline maupun online. Oke, kuncinya tenang. Karena apa? Karena teman-teman udah mengerjakan penelitian A to Z itu sendiri, tidak melalui joki gitu ya. Jangan pernah menggunakan joki. Itu saran dan warning dari Aunty. Karena itu akan mempertaruhkan nama baik kalian sendiri, nama baik institusi. Oke? Maka pastikan kerjakan sendiri. Ya. Nah, selain itu, ketika teman-teman udah tenang, well prepare. Lagi-lagi di preparation ini kunci. Preparationnya apa? Gunakan PowerPoint yang powerful. PowerPoint. Ya namanya juga PowerPoint. Masukkan aja poin-poin pentingnya. Jangan misalkan latar belakang di copy paste masuk ke situ. Dosen akan jenuh membacanya. Dosen malah justru akan melihat secara detail dan akan muncul pertanyaan dari situ teman-teman. Ketika teman-teman memberikan poin-poin penting, kemudian teman-teman menjelaskan sesuai dengan bahasa teman-teman sendiri, dosen akan sangat memahami alurnya. Oke, itu kuncinya di powerful PowerPoint. Selain itu, teman-teman well prepare-nya adalah dari outfit. Banyak banget nih mahasiswa yang
Kadang skripsian udah mulus ya di seminar hasilnya ataupun sidang akhirnya mereka jatuh kan outfit, aduh gimana nih ternyata jilbabku kok nggak enak ya dipakai, ternyata bajuku kok panas ya dipakai gerah. Itu penting loh teman-teman. Jadi outfit ya. Tadi ada preparation dari apa namanya? PowerPoint, terus outfit, terus jangan lupa juga gadget. Even itu online maupun offline. Kalau online, kalian siapkan, pastikan koneksi internet itu lancar jaya. Kalau offline, kalian pastikan bahwa laptop kalian sudah di-charge, mouse yang akan digunakan, mungkin ini untuk penggeser-geser slide, pointer untuk menggeser-geser slide, itu juga kalian persiapkan. Ketika well prepare ini tadi udah dilakukan, maka well perform kalian akan bagus. Karena kalian menyampaikan poin-poinnya aja, kalian explain sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, menceritakan apa yang kalian teliti, itu lebih enjoy, gitu kan? Nah, setelah kalian udah selesai sidang skripsi, powerful banget ya tadi ya skripsiannya, pasti yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan mahasiswa adalah pertanyaan dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Jangan pernah takut, jangan pernah grogi ketika dosen pembimbing ataupun penguji itu bertanya, teman-teman. Karena apa? Pertanyaan mereka adalah tujuannya untuk mempertajam penelitian teman-teman. Untuk menyempurnakan dari yang sudah teman-teman kerjakan. Wow. Maka ketika teman-teman udah punya mindset seperti itu, ketika menjawab pertanyaan sesulit apapun, bahkan teman-teman nggak bisa menjawab, teman-teman akan lulus. Kenapa? Contoh ya, ketika Aunty nggak bisa jawab. Ketika Aunty nggak bisa menjawab pertanyaan, yang benar-benar Aunty udah stuck bener di situ, Aunty akan spill nih cara menjawabnya. Teman-teman catat ya. Oke. Oke, baik Bapak Fulan. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Bapak. Yang tentunya tujuannya akan menyempurnakan penelitian yang sudah saya buat. Nah, dalam hal ini Bapak, saya memohon maaf pertama-tama karena saya belum menguasai bagian yang Bapak tanyakan. Mohon izin untuk saya menambah referensi terlebih dahulu, kemudian besok saya jawab langsung pribadi kepada Bapak. Apakah Bapak berkenan? Mohon maaf atas kekurangan saya, karena saya memang betul-betul tidak bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan. Pasti dosen penguji akan, oh oke, berarti kamu memang perlu menambah kemampuan kamu di bagian ini. Bukan berarti kamu tuh nggak bisa menjawab, gitu ya. Tapi kamu kurang menambah kemampuan di bagian ini. Maka apa namanya, dosen penguji maupun pembimbing akan memaklumi hal itu, gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau misalkan aku jawab asal? Jangan, setauku aja deh, jangan, gitu ya. Jadi kalian bisa sampaikan menurut buku yang saya baca, menurut sepanjang yang saya pelajari, Bapak Ibu, jawabannya adalah A, B, C. Mohon maaf apabila kurang sempurna dan mungkin belum menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi jangan dijawab asal, karena itu akan mempertaruhkan, loh kok kamu bisa berteori seperti itu, padahal aslinya teorinya bukan begitu. Itu akan pertaruhan, akan lebih jatuh ketimbang kalian bilang kalau memang mohon maaf untuk pertanyaan yang satu ini saya perlu memperdalam lagi. Saya perlu membaca referensi lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Bukan berarti kalian nggak siap, gitu ya. Oke, itu yang perlu kalian catat, teman-teman. Nah, di sidang itu apa aja sih Onti yang ditanyain? Bab 2 nggak usah dipelajari. Bab 2 nggak usah dibacakan, nggak usah masuk di slide. Kenapa? Karena dosen pembimbing dan penguji itu udah khatam berulang-ulang ya tentang teori ya teman-teman ya. Jadi nggak usah disampaikan tentang teori. Maka fokusnya adalah di bab 4, yaitu di hasil penelitian. Gitu. Dan ada satu, Aunty spill satu ya, pertanyaan yang sering banget ditanyakan dan mahasiswa tuh nggak bisa jawab. Padahal jawabannya sangat simpel kok teman-teman tahu. Biasanya dosen pembimbing atau penguji akan menanyakan, apa sih
alasan saya harus meluluskan kamu. Nah, teman-teman pasti akan bingung, apa ya? Apa ya? Aku harus jawab apa ya? Nanti kalau aku jawab asal dikira kalau aku membagus-baguskan, nanti aku dikira udah sok sempurna, sok paling sempurna. Enggak. Tapi kalian bisa jawab dengan redaksi seperti ini. Ya, sesuai dengan pemaparan hasil penelitian yang saya lakukan, Bapak Ibu. Hasil penelitian ini berfungsi atau ada tujuan untuk masyarakat dan akademik. Selain itu, permasalahan yang ada atau rumusan masalahnya sudah terjawab semua. Dan ada saran untuk pengembangan di penelitian selanjutnya. Maka penelitian yang saya lakukan ini sudah bisa dinyatakan selesai dan bermanfaat untuk akademik dan masyarakat. Wah, ketika kalian jawab seperti itu, dosen penguji dan pembimbing auto manggut-manggut dan oke lah lulus gitu. Udah spill-nya banyak banget loh teman-teman, ini udah sampai di sidang. Oke. Jadi tolong sidang itu jangan diartikan atau jangan dimaknai pembantaian mahasiswa. Justru saatnya kalian bisa sharing loh sama Bapak Ibu dosen, pembimbing maupun penguji. Ya, harus dimaknai seperti itu. Ketika mereka memberikan feedback, itu adalah tujuan utamanya untuk mempertajam penelitian teman-teman. Nah, gimana nih bayangannya? Wah, skripsi itu indah, sidang itu menyenangkan, ya kan? Udah nggak takut lagi, udah siap besok Senin langsung ngajuin judul ke dosen pembimbing, gitu ya. Semangat. Oke, nanti lanjut ke komposisi skripsian. Nah, berkaitan sama tadi yang Audi jelaskan ya. Jadi, skripsian itu 10% masalah dan 90% responnya. Maksudnya gimana? Ya, kalau ketika teman-teman skripsian itu permasalahannya adalah, Aunty, ya itu kan tadi idealnya Aunty, tapi dosen aku kan dosen yang slow respon, dosen aku dosen yang detail, dosen aku dosen yang tipikal ghosting-ghosting gitu loh Aunty, nek didatengin ngilang, kalau di WA kakak dibales. Itu kan masalah semua yang teman-teman sampaikan. Nah, untuk kunci dari skripsian itu cepat selesai adalah respon teman-teman terhadap permasalahan tersebut. Oh, Bapak Fulan ini adalah tipikal orang yang slow respon. Maka, saya harus mengingatkan Bapak Fulan ini 3 hari sekali. Gitu ya. Jadi, bukan masalahnya yang dibesarkan teman-teman, tapi respon kita terhadap masalahnya. Oke, nggak apa-apa, aku dapat dosen yang ghosting aku mulu. Tapi, aku bisa menyelesaikan dengan cara aku memberikan follow up setiap 3 hari sekali. Pasti Bapak akan pasti dosen tersebut akan merespon, gitu. Kemudian oke. Sebentar, saya baca chat, boleh disiapkan teh kopi? Oh, ya, saya boleh kopi juga nggak ya ini Pak Heru ya? Aduh, seru banget ya, Om ngomong terus dari tadi tuh kayak happy banget gitu ya sama teman-teman di sini. Nah, kemudian selain tadi masalahnya, aduh Aunty ini kan judul buku langka, belum ada yang meneliti, itu masalah lagi nggak ya? Ya, itu adalah masalah, sebuah masalah yang kalian sampaikan. Tapi respon kalian, wah judulku ini ternyata belum banyak meneliti ya. Ini kesempatan buat aku bisa memulai meneliti. Gimana caranya biar aku bisa meneliti judul yang langka ini? Aku harus berrelasi dengan dosen siapa? Nah, itulah. Ketika permasalahan itu datang teman-teman, respon teman-teman itu harus selalu positif. Itu yang menentukan teman-teman akan terus berjalan, even itu terjal. Gitu ya. Nah, perumpamaannya seperti ini. Ketika ada masalah ya, kita umpamakan masalahnya ada 4, minus 4. Gitu. Ketika respon kita adalah negatif juga, hasilnya apa teman-teman? Tambah banyak negatifnya. Nah, ketika ada permasalahan, kemudian respon kita positif, maka hasilnya akan positif. Gitu logikanya, sesimpel itu teman-teman. Maka sekarang mulai detik ini yang udah ikut di webinar ini, nggak akan pusing lagi skripsian. Ketika ada masalah,
respon kita harus gimana. Oke, tetap positive thinking. Kunci dari skripsian yang pertama adalah focus on your goal. Ketika teman-teman udah ngeset goal, aku mau menjadi seorang sarjana teknik yang bekerja di PT, contohnya Astra, gitu ya, PT Astra. Maka ketika kita udah ngeset itu goals, kita akan kejar. Kalau perlu, goals itu teman-teman jadikan wallpaper di HP. Oke, maka teman-teman akan kejar terus. Fokus aja di goals. Ketika ada distraksi, ternyata skripsi itu sulit loh. Nggak akan menjadi masalah ketika kita tahu goals-nya, kita akan menjadi seorang sarjana teknik yang sukses. Kita akan menjadi seorang perawat yang sukses. Kita akan menjadi seorang dosen yang memberdayakan mahasiswa. Oke, maka kerikil-kerikil kecil yang datang nggak akan menjadi sebuah permasalahan yang mengganjal untuk mencapai goals tersebut. Yang kedua, gunakan teknik reframing. Tadi udah Onti jelaskan, ya kan? Bahwa sidang itu jangan dimaknai sebagai pembantaian mahasiswa. Sidang itu kesempatan kita sebagai mahasiswa untuk bisa sharing. Kapan lagi bisa sharing sama dosen yang detail? Kapan lagi bisa sharing sama dosen yang killer, ya kan? Kapan lagi bisa sharing sama dosen pembimbing yang pandai? Oke, itu cara reframing. Kemudian kita kasih juga reward and punishment untuk diri kita. Itu jangan lupa, itu penting banget. Ketika kita udah menyelesaikan bab 1 sampai bab 3, katakanlah, kita kasih reward ke diri kita. Hai Ica, good luck ya, kamu udah sampai di titik ini. Sekarang kamu bolehlah minum kopi di Starbucks 1. Oke, happy banget aku, ya kan? Kemudian ketika kita melakukan penelitian tersebut itu nggak sesuai dengan tenggat waktu yang kita udah tentukan sendiri, kita harus kasih punishment ke diri kita. Contoh, aduh ternyata aku molor 2 hari nih karena aku mager. Karena memang benar-benar nggak bisa ditolerir ini, aku benar-benar mager yang udah hanya ingin rebahan aja, hanya ingin scrolling YouTube-an aja. Nah, besoknya teman-teman pastikan kalian beri punishment ke diri sendiri untuk, ayo, pokoknya kemarin udah mager 2 hari, maka harus ganti 2 hari untuk deadline-nya. Gitu ya. Jadi reward and punishment juga penting untuk diri kita. Hack dirimu. Tadi yang seperti yang disampaikan, di persiapan sampai pelaksanaannya. Udah sangat detail dari pencarian judul sampai dengan sidang skripsinya, teman-teman. Nah, nggak kerasa ya. Nggak kerasa, maaf, nanti kalau misalkan melebar-melebar, waktunya pun udah lebih dari 45 menit. Terima kasih buat atensi teman-teman sekalian. Terima kasih waktu yang udah diberikan kepada saya, terutama untuk publikasi Indonesia. Kemudian ini ada beberapa kontak person Aunty yang teman-teman kalau misalkan kesulitan skripsian bisa langsung kontak Aunty baik di DM maupun di WhatsApp. Aunty pasti akan membalas, even slow respon, tapi nggak akan ghosting, gitu ya. Oke, nah sekian Bu Dewi presentasi dari saya. Nanti bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab ya. Yang saya lihat di Q&A ini udah sampai 35 Bu Dewi ya. Iya betul, ini udah banyak banget yang nanya, udah banyak yang raise hand juga. Sepertinya mereka udah sangat penasaran sekali pengen bertanya dan mencari solusi atas kegalauan-kegalauan menghadapi skripsi. Oke, baik. Sinyalnya lama. Oke. Bu Dewi, saya mohon izin untuk minum sebentar. Kita lanjut sesi diskusi. Onti Ica, apakah suara saya terdengar jelas? Kayaknya sinyalnya agak-agak ini deh. Iya, cukup terdengar Bu Dewi. Oke. Cukup terdengar. Saya mohon izin untuk minum sebentar, Bu. Iya, boleh. Ya. Enggak. Di sini ada banyak pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom pertanyaan. Ada 48 pertanyaan ini, Onti, gimana ini? Wow. Naik dari 50 dong, Masya Allah cuma banget. Cuma 3 ya, Bu Dewi ya, yang dapat door prize dari panitia tadi ya. Iya benar, cuma ternyata 3. Antusias teman-teman keren, luar biasa.
Sampai Oke. 59 ini. Iya benar, nambah Waduh, lagi, Masya nambah terus. lagi. Allah. Gimana ini kalau kita perpanjang sampai nanti sore gitu ya? Pasti teman-teman pun juga akan betah untuk stay tune di sini gitu ya. Tapi karena kita ada keterbatasan waktu ya, Bu Dewi ya. Jadi Iya saya betul. ikut panitia aja mau berapa pertanyaan yang bisa terjawab gitu. Baik, kita coba dulu ya dengan mungkin 3 pertanyaan pertama kita jawab dulu, kemudian nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan kembali. Kalaupun nanti ada yang tidak terjawab, tadi sudah ada kontaknya Onti untuk bisa langsung bertanya pada Onti ya. Ya. Oke, kita bacakan yang teracak berarti beruntung ya, karena saya nggak bisa memilih dengan pasti nih. Oke, yang pertama dari Muhammad Misbah Al-Amin dari UIN RM Said. Bagaimana cara mengatur waktu agar supaya semua tidak bertabrakan dengan kegiatan kampus? Apakah harus resign dulu atau dijadikan dua-duanya? Itu katanya Onti, untuk manajemen waktu mungkin ya. Oke, kemudian kita pilih berikutnya dari Anonymous Attendee. Bagaimana cara menemukan topik tema penelitian? Oke, kemudian ini saya ambil 1 jam 1 pertanyaan ya, tadi jam 9, jam 11, sekarang kita ngambil yang pertanyaannya jam 10. Karena nggak enak, banyak banget yang nanyanya jadi. Iya. Oke, kita ambil dari Umi Raihan Rangga. Saya Raihan Rangga dari Umi teh Universitas Muhammadiyah kali ya. Izin bertanya, akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang diberitakan di media massa tentang mahasiswa tingkat akhir melakukan bunuh diri. Wih, serem banget nih. Ini Pak Heru nih pembimbingnya bukan? Stres kenapa nih? Karena pembimbing atau karena skripsi atau karena patah hati? Kita nggak tahu ya. Oke, kita lanjut. Karena stres menghadapi skripsinya. Jadi bagaimana sih tipsnya untuk kita yang akan menghadapi skripsi agar bisa menjaga mental health saat mengerjakan skripsi dan tidak terlalu terbebani saat ada kendala mengerjakan skripsi? Itu mungkin Onti kita jawab dulu untuk 3 pertanyaan ya. Siap. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini luar biasa. Pertanyaan yang pertama tadi adalah bagaimana cara mengatur waktu supaya semua tidak bertabrakan dengan kegiatan kampus. Apakah harus resign dulu atau jalan dua-duanya? Kalau nanti tidak ada kata atau, harus jalan dua-duanya, gitu ya. Terus gimana dong caranya Auti? Padahal kan kalau kegiatan kampus pasti ada, bahkan sampai malam gitu ya. Nah, itu tadi fungsinya adalah manajemen waktu. Pakai schedule, teman-teman. Gak harus seharian full itu, teman-teman mengerjakan skripsiannya. Contoh, di bulan Agustus ini, teman-teman akan mengerjakan skripsian dari week pertama, di hari Senin sampai dengan hari Kamis, contoh ya. Senin sampai dengan Kamis. Kemudian ngerjain skripsiannya nggak full sampai 24 jam gitu, enggak. Jadi teman-teman ambil maksimal 4 jam dalam 1 hari untuk mengerjakan skripsi. Itu maksimal banget. Ketika teman-teman udah masuk ke angka 5 jam, nanti burn out. Gitu ya. Jadi ambil 4 jam per hari untuk bisa mengerjakan skripsi. Nah, sisanya teman-teman bisa gunakan untuk kegiatan kampus lainnya. Contoh kalau yang aktivis BEM, sangat bisa. Kemudian gimana kalau 4 jam itu nggak harus berurutan. Contoh, 2 jam pertama di pagi hari setelah sholat subuh mungkin, atau 2 jam pertama di pagi hari setelah olahraga, ambil waktu 2 jam fokus mengerjakan, kemudian 2 jam lainnya adalah di sebelum tidur. Boleh. Nah, nanti di siang hari bisa mengerjakan kegiatan kampus. Ataupun justru malah di saat sela-sela kegiatan kampus, itu juga bisa mengerjakan skripsian. Gitu ya, teman-teman. Jadi, nggak ada kata atau, bisa dijalani keduanya. Namun, apabila skripsi teman-teman itu mengharuskan untuk teman-teman stay di tempat penelitian, maka Auti sarankan untuk jangan resign. Pause dulu. Gitu ya. Kalau bahasanya cuti dulu dari kegiatan kampus. Cuti ya. Jadi nggak resign. Misalkan kalau teman-teman ini, aduh, Auti aku kalau nggak
nggak kegiatan kampus tuh nggak seru ya, nggak bisa ketemu teman-teman. Itu salah satu bentuk healingku. Nggak apa-apa, cuti dulu. Guys, aku mau 3 minggu ini aku mau stay di tempat penelitian nih guys. Aku cuti dulu ya, gitu ya. Nanti setelah itu I will be back again. Gitu. Jadi win-win. Nggak ada yang ditinggalkan. Skripsi jalan, kegiatan kampus jalan, healing sama teman-teman pun juga jalan. Gitu ya Muhammad Misbah Al-Amin. Sukses selalu untuk Misbah ya dari UIN RM. Oke, itu semoga cukup menjawab dari Misbah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan topik tema penelitian? Tadi udah Aunty spill loh. Aunty spill ya, Aunty